Everton diambang pemilik yang baru. Laporan dari Sky Sport di Inggris menyebut bahwa pemilik Roma yaitu Dan Friedkin hampir menyelesaikan akuisisi klub Liga Inggris yakni Everton. Sky Sport News mengklaim bahwa kesepakatan ini akan melibatkan investasi ekuitas antara 400 hingga 500 juta pound sterling atau sekitar 8 hingga 10 triliun rupiah. Manchester United berencana bangun stadion yang baru demi perekonomian Inggris. Manchester United tengah merencanakan proyek ambisius untuk membangun stadion yang baru berkapasitas 100.000 tempat duduk yang diyakini akan memberikan dampak besar bagi ekonomi Inggris. Rencana regenerasi dari Trafford Park yang akan diusulkan oleh klub ini berpotensi memberikan suntikan ekonomi hingga 148 triliun rupiah. Proyek ini diprediksi akan menciptakan sekitar 92.000 lapangan pekerjaan baru dan mendatangkan lebih dari 1,8 juta pengunjung tambahan per tahun ke wilayah dari Trafford Park. Vinicius Junior menuju Ballon d'Or pertamanya. Media Spanyol Barcelona Marca memprediksi bahwa Ballon d'Or 2024 ini akan menjadi milik dari Vinicius Junior. Melihat persaingan ketat di tahun ini, Vini seharusnya menjadi salah satu unggulan. Memang tahun ini tidak ada kandidat yang benar-benar kuat sebagai peraih Ballon d'Or, namun persaingan menunjukkan bahwa Vini memiliki peluang yang lebih besar. Tony Popovic resmi dilantik sebagai pelatih baru timnas Australia. Tony Popovic telah berjanji untuk memberikan energi baru ke dalam permainan timnas Australia setelah mendapatkan mandat menggantikan Graham Arnold sebagai pelatih kepala timnas Australia. Sejak masuk ke manajemen, Popovic telah memenangkan gelar A-League Premiership bersama Western Sydney Wanderers dan juga Perth Glory. Ia juga memimpin tim yang disebut pertama meraih gelar AFC Champions League pada tahun 2014. Lautaro Martinez masih seret gol. Lautaro Martinez belum juga mencetakkan gol untuk AC Milan di ajang Serie A. Ia pun merasa bertanggung jawab atas kekalahan Inter dari AC Milan kemarin. Pada musim lalu ia merupakan top skor dari Serie A. Dan Lautaro mengakui bahwa level kebugarannya belum maksimal. Penyerang 27 tahun tersebut memang tidak menjalani pramusim penuh bersama Inter Milan. Lini pertahanan Inter tua dan lambat. Legenda Inter yakni Pepe Bergomi mengkritik buruknya penampilan lini pertahanan si ular ketika berhadapan dengan AC Milan. Legenda dari Inter tersebut mengkritik buruknya penampilan barisan belakang Nerazzurri di laga melawan Milan. Ia menilai lini pertahanan Inter terlalu banyak diisi oleh pemain tua. AC Milan mampu mengeksploitasi hal tersebut dengan para pemain cepatnya. Belum lagi Inter menghadapi derby Milan di tengah padatnya jadwal dan para pemain tua ini tentu bakal lebih mudah dilanda kelelahan. Chelsea merasa beruntung punya Jadon Sancho. Jadon Sancho menunjukkan sinyal positif sejak bergabung dengan Chelsea dengan penampilan bagusnya. Bek Chelsea yakni Tosin Adarabioyo meyakini bahwa Sancho bisa jadi pembeda. Selama bersama MU, Jadon Sancho bahkan butuh sampai 7 bulan untuk mencapai 2 assist. Tosin pun terkesan dengan start apik dari Jadon Sancho di Chelsea ini. Dia adalah pemain top, dia seperti itu, ujar dari Tosin. Gaya main Barcelona sesuai keinginan dari Robert Lewandowski. Barcelona mengusung gaya bermain yang berbeda di bawah asuhan dari Hansi Flick. Penyerang Los Angeles yakni Robert Lewandowski mengaku bisa tampil lebih bagus. Barca telah tampil subur dengan mencetakkan 22 gol. Pertahanan tim Katalan tersebut juga cukup kokoh dengan baru kebobolan 5 gol saja. Lewandowski mensyukuri bahwa Barcelona kini lebih banyak mengirimkan umpan dan crossing ke dalam kotak penalti. Dengan hal itu tugasnya untuk bisa mencetakkan gol jauh lebih mudah. Lewandowski sendiri sangat produktif di Liga Spanyol musim ini. Dia sudah mencetakkan sebanyak 6 gol dalam 6 laga. Conor Gallagher cetak gol beruntun tak pernah bisa sewaktu di Chelsea. Conor Gallagher baru saja mencetakkan gol tunggal Oscar Cornelos yang ketinggalan terlebih dahulu dalam lawatan mereka ke markas Rayo Vallecano. Buat Gallagher, itu adalah gol kedua bersama Atletico Madrid. Menurut catatan dari Talksport, 2 gol merupakan jumlah yang paling banyak dari seorang gelandang asal Inggris di antara 5 liga top Eropa di awal musim kompetisi ini.
dengan mencetakkan di 2 laga ajang Liga secara beruntun. Conor Gallagher juga melakukan apa yang dulu tak pernah bisa dilakukan selama ketika membela Chelsea. Rodri cedera ACL terancam absen hingga akhir musim. Gelandang Manchester City Rodrigo Hernandez alias Rodri terancam absen hingga akhir musim karena mengalami cedera ACL di lutut kanannya saat berhadapan dengan Arsenal di akhir pekan kemarin. Rencananya Rodri akan kembali menjalani tes lanjutan di Spanyol. Belum ada penjelasan resmi berapa lama gelandang 28 tahun itu akan menepi, namun sumber internal sang pemain mengungkapkan bahwa mungkin ia akan absen hingga sisa musim. Lempar bola ke kepala Gabriel Magalhaes, Erling Haaland lolos dari sanksi FA. Erling Haaland kedapatan melempar bola ke kepala bek Arsenal yakni Gabriel Magalhaes. Aksi Haaland yang kontroversial tersebut memicu berbagai reaksi di media sosial. Banyak yang mengkritik tindakan Haaland itu karena dianggap tidak suportif. Namun Haaland sungguh beruntung, FA telah mengkonfirmasi bahwa pemain asal Norwegia tersebut tidak akan menghadapi sanksi retrospektif. Wasit Michael Oliver yang memimpin laga tidak melihat insiden tersebut, akan tetapi asisten wasit video yakni John Brooks yang melihatnya memutuskan bahwa itu bukan merupakan tindakan kekerasan. Ferland Mendy resmi perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa Ferland Mendy telah menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid. Kontrak Mendy bersama Madrid awalnya akan berakhir di tahun 2025 dan kini sang pemain telah memperpanjang kontraknya. Perpanjangan kontrak Mendy dikonfirmasi oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Mendy menekan kontrak sampai tahun 2027. Barcelona umumkan Ter Stegen telah jalani operasi. Raksasa La Liga Spanyol Barcelona mengumumkan bahwa Mang Andre Ter Stegen telah menjalani operasi lutut dan tampaknya bakal absen sampai akhir musim. Barcelona akhirnya merilis pengumuman terkait kondisi dari Ter Stegen tersebut. Mereka menyatakan bahwa sang kiper sudah menjalani operasi. Situasi itu tentunya mengkhawatirkan bagi Barcelona karena kini mereka cuma punya Inaki Peña dan juga Ander Astralaga. Barcelona krisis kiper, Claudio Bravo siap turun gunung. Cedera dari Ter Stegen menjadi masalah tersendiri dari Barcelona. Pasalnya stok kiper Barcelona saat ini cukuplah terbatas. Situasi ini diketahui oleh Claudio Bravo, mantan kiper dari Barcelona. Kiper asal Chile itu mengaku siap kembali dari masa pensiunnya demi memperkuat Barcelona. Barca sendiri memang bisa mendatangkan kiper darurat karena cedera yang dialami oleh Ter Stegen tersebut. Namun La Liga membatasi bahwa Barcelona hanya bisa mendatangkan pemain yang berstatus bebas transfer. Dalam wawancaranya kepada Win-Win, Bravo mengaku siap apabila ia menjadi kiper darurat dari Barcelona. Sinyal TAA bakal tekan kontrak baru di Liverpool semakin jelas. Bek Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold memberikan sinyal kuat bahwa ia akan menekan kontrak baru di Anfield. TAA sendiri adalah warlock alias warga lokal di Liverpool. Ia juga merupakan pemain didikan Akademi Liverpool. Trent punya cita-cita besar di klub kebanggaannya itu, yakni mengikuti jejak dari Steven Gerrard untuk menjadi kapten Liverpool. Hal tersebut sudah menjadi sinyal jelas bahwa ia ingin bertahan selama mungkin di Anfield Stadium. Liverpool raih kemajuan dalam usaha memperpanjang kontrak Luis Diaz. Liverpool sekarang ini sedang disibukkan dengan menipisnya kontrak 3 pilarnya. Mereka adalah Mo Salah, Virgil van Dijk dan juga Trent Alexander-Arnold. Namun demikian kabarnya Liverpool juga berusaha sekalian untuk memperbarui kontrak pemain yang lain, diantaranya adalah Luis Diaz. Kabarnya Liverpool sudah bergerak untuk mencoba memperpanjang kontrak pemain asal Kolombia tersebut. Hanya saja tak disebutkan berapa lama mereka ingin memperpanjang kontrak dari Luis Diaz. Cari bek tengah baru, Real Madrid incar bek milik RB Leipzig. Klub La Liga Real Madrid dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah baru di tahun 2025 nanti, dan Los Blancos dikabarkan ingin mendatangkan Castello Luquiba dari RB Leipzig. Dilansir dari Marca, bek berusia 21 tahun tersebut merupakan sosok racing star dari skuad The Rotten Bullen saat ini. Di usianya yang masih muda, ia mulai rutin jadi starter di lini pertahanan RB Leipzig. Madrid dikabarkan akan beberapa kali mengamati sang bek lagi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Fabrizio Romano beri bocoran terkait pelatih timnas Inggris yang baru. Fabrizio Romano memberikan bocoran terkait kapan pihak FA akan membuat keputusan mengenai manajer baru timnas Inggris. Menurut laporan dari Romano, meskipun FA masih melihat Pep Guardiola sebagai kandidat impian, kemungkinan untuk bisa menariknya dari Manchester City tampak mungkin tidak terjadi. Dan ini menyiapkan pilihan yang lain yang lebih realistis, termasuk diantaranya adalah Graham Potter dan beberapa kandidat lain yang masih dalam pertimbangan. Barcelona dapat solusi jitu, Keylor Navas siap bergabung. Barcelona seakan mendapatkan solusi dalam waktu singkat setelah tim Catalan itu kehilangan kiper andalan Marc-Andre ter Stegen akibat mengalami cedera. Diungkapkan oleh Mundo Deportivo, Barca punya opsi 3 kiper yang bisa mereka datangkan dengan status bebas transfer, di mana diantaranya adalah Keylor Navas. Kabarnya Navas juga terbuka bergabung dengan Barcelona dalam sebuah kesepakatan. Meskipun bergabungnya kiper tersebut akan menjadi transfer yang penuh kontroversi, mengingat bagaimana ia sebelumnya pernah memperkuat Real Madrid. Manchester United akan bertemu dengan FC Twente. MU akan menjamu FC Twente di Old Trafford dalam laga pembuka fase grup Liga Eropa musim ini. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub. Bagi MU, pertandingan ini merupakan peluang besar untuk bisa menunjukkan dominasi mereka di kancah Eropa. Terlebih mereka merupakan salah satu tim favorit untuk memenangkan kompetisi tersebut. MU diprediksi akan mendominasi pertandingan ini. Pengalaman mereka di kompetisi Eropa ditambah dengan keunggulan mereka bermain di kandang sendiri. Potensi kedua tim untuk bisa mencetakkan gol cukuplah tinggi, namun kualitas MU yang lebih superior kemungkinan besar akan membawa mereka meraih kemenangan.